nama saya Sarli Tandi dari APA Sore semester 6. Hari ini saya akan membahas mengenai uji validitas dan reliabilitas dari skripsi dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur pada kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan Pearson correlation. Jika korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikan di bawah 0,05, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid, dan sebaliknya. Uji reliabilitas adalah alat untuk suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas ini menghasilkan nilai cross-bell alpha. Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai cross-bell alpha lebih besar dari 0,6. Sebaliknya, jika nilai cross-bell alpha kurang dari 0,6, maka butir pertanyaan tersebut adalah tidak reliable. Dalam penelitian ini, penulis dari skripsi ini menjadikan pengolahan data dalam bentuk angket yang terdiri dari 10 pertanyaan untuk variabel X1 yaitu kesadaran wajib pajak, 5 pertanyaan untuk X2 yaitu pelayanan perpajakan, dan 6 pertanyaan untuk variabel X3 yaitu kepatuhan wajib pajak, dan 5 pertanyaan untuk variabel Y yaitu penerimaan pajak. Angket ini diberikan kepada 100 orang responden sebagai sampel penelitian. Skripsi ini memberikan data mentah yang dapat diolah. Saya mencoba mengolahnya dalam Excel untuk melakukan uji validitas terlebih dahulu. Ini merupakan pangkat 2 dari skor total ini. Kemudian total ini merupakan masing-masing jumlah dari kolom yang ada di atasnya. Untuk melakukan uji validitas, kita harus menghitung R hitungnya terlebih dahulu. R hitung ini dapat menggunakan rumus Pearson seperti yang terlihat. Rumus Pearson yang Pearson yaitu table array-nya ada 2. Itu yang X ini, kemudian dengan skor total ini. Skor total yang di sini. Kemudian dapat dihasilkan seperti ini, di drag saja hasilnya. Kemudian R tabel ini didapatkan dari distribusi nilai R tabel signifikan 5%, yang 5% dengan N 100, maka 0,195 atau ini 0,1946 yaitu 0,15 ya. Kemudian untuk validitasnya, karena valid itu dikatakan jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka rumusnya seperti ini. If R hitung lebih besar dari R tabel, maka itu valid, selebihnya tidak valid. Maka dihasilkan seperti ini. Yang kita lakukan di Excel ini dapat dibuktikan lagi dengan menggunakan XPSS dengan cara membuka halaman SPSS di bagian variabel view. Dibuatlah P1 hingga P10 yaitu pertanyaan pertama hingga pertanyaan ke-10 di bagian variabel view ini, dan totalnya desimal di input 0 semua. Kemudian di slide data view
Di slide data view diisi dengan data yang didapatkan dari skripsi, yaitu data mentahnya. Di copy seluruh datanya ini, kemudian paste ke dalam sini. Untuk melakukan uji validitas dilakukan dengan menu analyze, kemudian correlate, bivariate. Kemudian untuk semua variabel ini dimasukkan ke dalam tabel ini. Centang present, total, kemudian flat signification correlation. Oke kan? Dengan ini akan muncul outputnya seperti ini. Seperti yang kita ketahui, R tabel untuk N100 adalah 0,1946. Jika dikatakan valid bila R hitungnya lebih besar dari R tabel. Dilihat dari sini P1 sama 0,492 lebih besar dari 195, kemudian P2 0,424, P3 0,335, P4 0,417, P5 0,329, P6 6,51, P7 0,616, P8 0,701, P9 0,684, P10 0,671. Semua hasil ini lebih besar dari 0,195, maka dikatakan valid. Sesuai dengan hasil Excel yang telah dibuat, maka hasil ini sama dengan SPSS. Kemudian untuk melakukan uji reliabilitas dari menu analyze, kemudian scale, kemudian reliability analyze. Dalam hal ini kita memilih untuk memindahkan semua variabel ini ke dalam kolom item, modelnya alpha, kemudian statistik, centang untuk scale, kemudian scale if maksudnya scale if item deleted, kemudian continue. Oke. Didapatkan bahwa reliability dari ini didapatkan hasil bahwa reliabilitas adalah 0,735, lebih besar dari 0,6, maka data tersebut adalah reliable atau dapat diandalkan. Cara pengujian untuk hasil variabel-variabel lain adalah sama caranya, maka presentasi hari ini, pembahasan hari ini saya sudahi sampai di sini. Terima kasih.